tinggalnya sudah baik, saya pengen baju yang baik gitu. Terus habis itu tiba-tiba sudah baju yang baik, loncat, nggak perlu security, saya pengen mengaktualisasikan diri. Setelah saya bisa mencapai aktualisasi diri, tapi saya butuh untuk dicintai, ya kan? Setelah butuh untuk dicintai, papannya kurang baik. Setelah itu butuh rumah tinggal yang lebih baik, ya kan? Ternyata proses kebutuhan manusia itu kadang juggling, lompat dari satu posisi menuju ke posisi yang lain. Sehingga kemudian di situ teori ERG mengenakan bahwa oke, manusia tetap punya kebutuhan. Kebutuhannya adalah terkait dengan eksistensi, terkait dengan relatedness, dan terkait dengan growth. Tapi prosesnya ini tidak perlu berhierarki. Seseorang ada kalanya punya kebutuhan yang terkait dengan eksistensi. Kemudian ada kalanya dia memiliki kebutuhan yang terkait dengan relatedness. Apakah setelah itu selalu growth? Tidak. Kadang juga mundur lagi. Kadang juga maju lagi. Kadang maju lagi selangkah, kadang mundur lagi. Jadi di situ lebih dinamis karena dia tidak menghierarkikan. ERG itu diposisikan sama, semuanya rata, semuanya standar, berada dalam posisi yang sama, dan kemudian setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan. Apa itu bisa dilihat dari maksudnya dari waktunya menjadi situasi dan kondisi di mana orang tersebut membutuhkan kebutuhan tersebut. Maksudnya nggak harus berurutan kayak yang nomor satu yang satu ya. Jadi bedanya di sini dua konsep teori itu. Kalau yang pertama itu selalu berurutan. Kalau waktunya misalnya umur bekerja pertama 22 tahun sampai dengan 25 tahun sedang pangan papan. Kemudian kita mau klasifikasi berdasarkan umur ya, 25 tahun sampai 30 tahun mulai dari rumah. 30 tahun, nah itu yang pertama. Selalu dia dibagi-bagi semacam itu. Tapi ternyata enggak, kadang-kadang ada, yang teori yang kedua mengatakan, kadang-kadang ada seseorang itu ketika cepat di dalam perusahaan, dia langsung mencarinya adalah growth. Dia nggak peduli eksistensinya, dia nggak peduli sandang pangan papan, yang penting moncer dulu karirnya. Nah, semacam itu ternyata ditangkap oleh teori yang kedua. Sehingga teori yang kedua itu tetap mengenal ada. Terus di situ ada teori X dan teori Y. Ada temukan nggak? McGregor, betul. Ketika Anda membaca mengenai teori X dan teori Y yang ada di buku kita, hati-hati. Ada konsep yang sepertinya tidak tepat. Saya tidak pernah bertemu dengan penulisnya sehingga saya tidak pernah mengkomunikasikan apa yang dimaksud itu. Pemahaman saya cek kemarin pemahaman saya di beberapa literatur, teori X itu konsepnya adalah manusia itu pada dasarnya tidak suka bekerja. Harfiahnya manusia itu tidak suka bekerja. Sehingga kalau kamu akan membuat kamu sebagai manajer, Anda sebagai manajer akan membuat karyawan Anda bekerja, ya kasih mereka hukuman supaya mereka mau menghindari hukuman tersebut sehingga dia mau bekerja. Itu teori X. Kalau teori Y sebaliknya, manajer menganggap bahwa manusia itu adalah orang yang pada dasarnya selalu ingin berprestasi, selalu ingin merasa dihargai. Kebutuhan dasarnya adalah itu. Sehingga untuk bisa memanajemen perilaku manusia yang semacam itu tipikalnya apa? Ya kasih mereka tantangan, kasih mereka penghargaan, kasih mereka sesuatu ini yang bagus kalau bisa mencapai suatu achievement atau prestasi. Itu bedanya antara teori X dan teori Y. Teori X pada dasarnya kebutuhan manusia mengatakan bahwa dia tidak butuh apa-apa. Bahkan dia itu sebenarnya tidak mau bekerja. Bertolak belakang dua pendekatan itu, teori X, teori Y, dan kemudian ada satu lagi pendapat. Halo, pagi, tidak dimaafkan. Terima kasih ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, yang lain di sini sebentar saya tanyakan ke Mas Arif ya.